Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Prago. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu rancang bangun sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website studi kasus lapangan futsal Suryajaya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, kita ketahui bahwa latar belakangnya adalah olahraga futsal semakin populer dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Namun, masih banyak lapangan futsal yang menggunakan pemesanan secara manual, yaitu secara via telepon atau via WhatsApp. Nah, ini juga terjadi pada lapangan futsal Suryajaya. Pemesanannya masih manual dan dilakukan dengan cara via WhatsApp. Nah, dari latar belakang tersebut kita dapat melihat permasalahan utamanya, yaitu pemesanan manual harus datang langsung ke lapangan atau bisa via telepon. Dan kemudian masalah yang kedua yaitu bentrok jadwal, tidak ada sistem real time dan pengolahan data sulit. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat merumuskan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang atau membangun sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website pada lapangan futsal Suryajaya. Dan yang kedua, bagaimana sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website dapat membantu meningkatkan efisiensi pengolahan data dan mempermudah proses pemesanan bagi para pelanggan. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan pengujian terhadap sistem pemesanan lapangan berbasis website untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Dari rumusan masalah tersebut kita dapat melihat tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk merancang dan membangun sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website pada lapangan futsal Suryajaya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data penyewaan lapangan serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan futsal secara online. Dan yang ketiga, untuk melakukan pengujian terhadap sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website ini. Dan slide berikutnya itu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Nah, manfaat akademik itu mengarah kepada referensi. Sistem informasi berbasis website menambah wawasan keilmuan dan bahan kajian penelitian selanjutnya. Nah, ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Dan bisa juga untuk menjadi referensi untuk dikembangkan. Dan yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini berguna untuk pengelola lapangan futsal, karena dengan adanya manfaat ini pengelola lapangan futsal dapat dimudahkan dengan adanya website ini, karena pemesanan tidak lagi dilakukan secara manual, tapi adanya website ini dapat mempermudah karena ada aplikasi yang real time. Nah, dari judul yang saya ambil ini ada beberapa penelitian terdahulu, dan penelitian tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Landasan teorinya itu yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen terintegrasi untuk mengumpulkan atau mengolah, menyimpan dan menyebarkan data menjadi informasi. Nah, sistem informasi ini seperti halnya dengan berita atau berita yang disebarkan secara online atau berita-berita yang disebarkan melalui website. Dan yang kedua itu website atau pemesanan. Website itu adalah sekumpulan halaman web yang dapat diakses melalui internet. Kemudian pemesanan itu adalah sesuatu yang dilakukan antara dua orang yang di dalamnya ada perjanjian, ada pelanggan
dan ada juga yang jual. Kemudian kemudian model pengembangan. Model pengembangan ini menggunakan Research and Development atau R&D dengan model waterfall. Yang pertama itu analisis kebutuhan, kedua desain sistem, yang ketiga implementasi, dan yang keempat verifikasi dan pemeliharaan. Nah, model R&D ini dengan menggunakan model waterfall, yang pertama analisis kebutuhan itu data langsung dan menganalisis apakah pemesanan yang terjadi di lapangan futsal itu masih menggunakan pemesanan secara manual atau sudah menggunakan website. Dan yang kedua itu desain sistem, yaitu merancang aplikasi yang akan digunakan oleh lapangan futsal tersebut. Dan yang ketiga implementasi yaitu uji coba website yang dilakukan oleh pengguna atau pelanggan dalam pemesanan lapangan futsal tersebut. Nah, verifikasi itu adalah pemeliharaan. Kemudian analisis kebutuhannya itu ada registrasi dan login, pemesanan lapangan dan pengolahan jadwal. Dan yang kedua itu konfirmasi pembayaran, laporan transaksi, data tersimpan dan otomatis. Desain sistem UML itu use case diagram, yaitu use case diagram itu ada admin, kelola jadwal. Yang admin itu ada pengolahan jadwal, kelola data, dan laporan. Dan kemudian yang pelanggan itu registrasi, pesan lapangan, unggah, bukti pembayaran. Nah, yang kemudian itu activity diagram atau R&D, yaitu alur login, registrasi, pemesanan, pembayaran, dan logout. R&D mencakup orang etnis. Ada admin, pelanggan, lapangan, jadwal, pemesanan, dan pembayaran. Dan yang slide berikutnya itu tampilan antar muka sistem ini menggunakan ada beberapa, yaitu halaman login. Halaman utama itu ada halaman login, registrasi, jadwal, pemesanan, dan laporan. Dan yang kedua itu adalah admin. Admin itu tampilannya ada kelola data pelanggan, jadwal, pemesanan, dan laporan. Dan yang ketiga itu adalah pelanggan. Yang ada dalam tampilan pelanggan itu adalah jadwal, pesan lapangan, unggah bukti pembayaran, dan yang kemudian desain responsive itu untuk desktop dan smartphone. Nah, yang untuk desain ini bisa digunakan di laptop maupun di HP. Nah, kemudian slide berikutnya itu subjek dan objek. Subjek penelitian ini mencakup pada admin, pelanggan, yaitu admin dan pelanggan lapangan futsal Surajaya di Kepulauan Selayar. Ini mencakup ada pengelola lapangan, ada pengguna lapangan, dan yang terlibat dalam pengolahan lapangan futsal tersebut. Dan yang kedua itu ada objek penelitiannya, yaitu objeknya itu sistem pemesanan lapangan futsal berbasis website. Kemudian slide berikutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer yang seperti observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan pengelola lapangan. Dan yang kedua itu data sekunder. Data sekunder itu diambil dari dokumentasi, administrasi lapangan, jurnal ilmiah terkait, buku referensi sistem informasi, dan standar kualitas perangkat lunak, yaitu ISO 25010. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan metode ISO 25010. Pengujian yang pertama itu adalah pengujian stability, kemudian pengujian usability, kemudian pengujian performance efisiensi dan portability. Terus pengujian itu adalah black box testing, Matrix, browser ML, dan hasil sistem berjalan baik.
Kemudian hasil dan kesimpulannya itu, sistem pemesanan lapangan futsal ini sangat bermanfaat bagi pengelola maupun pengguna karena dapat membantu dan mempercepat proses pemesanan, baik itu secara real time. Nah, itulah hasil presentasi proposal saya. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.